Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan budaya organisasi. Robbins mendefinisikan budaya organisasi merupakan sistem yang tercipta di dalam organisasi yang dianut oleh anggota-anggotanya yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Menurut Shane, dimensi budaya organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi adaptasi eksternal, yaitu meliputi misi, tujuan, sarana dasar, dan pengukuran keberhasilan serta strategi cadangan. Yang kedua, yaitu dimensi integrasi internal, meliputi bahasa yang sama, batasan dalam kelompok, penempatan status atau kekuasaan, hubungan dalam kelompok, dan penghargaan, serta mengatur yang sulit ya. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi asumsi-asumsi dasar yang meliputi hubungan dengan lingkungan, hakikat kegiatan manusia, hakikat kenyataan dan kebenaran, hakikat waktu, hakikat kebenaran manusia, hakikat hubungan antar manusia, serta homogenitas dan heterogenitas. Budaya organisasi dan iklim organisasi merupakan sebuah fenomena dalam organisasi. Namun, kedua hal tersebut berbeda karena budaya organisasi cenderung seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, budaya organisasi itu adalah sistem yang dianut oleh anggota-anggota dalam organisasi, yaitu nilai kepercayaan yang terbentuk dan sifatnya bertahan lama. Sedangkan iklim organisasi merupakan gambaran dalam kondisi tertentu dalam sebuah organisasi tersebut dan bersifat sementara. Budaya organisasi itu tercipta karena adanya nilai dan kepercayaan yang dianut oleh anggota-anggotanya, sedangkan iklim organisasi itu terbentuk dari karakter masing-masing dari anggota dalam organisasi tersebut. Dalam upaya untuk mengubah suatu budaya organisasi, maka yang perlu diubah adalah dimensi-dimensinya. Setelah dijelaskan tadi sebelumnya mengenai dimensi-dimensinya, yaitu dimensi yang pertama yang perlu diubah jika ingin mengubah budaya organisasi, yaitu yang pertama dimensi adaptasi eksternal, karena di situ meliputi cara kerja atau aturan kerja. Maka jika dimensi ini diubah, dimensi-dimensi selanjutnya akan mengikuti perubahan ini. Lebih gampang untuk budaya organisasi diubah, karena jika didahulukan melalui dari dasarnya atau nilai-nilainya, ide dasar, asumsi dasar dari organisasi ini yang diubah, maka akan sulit untuk mengubah sikap dari atau tata kerja yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Jadi lebih baik sikap tata kerjanya dulu yang diubah, kemudian maka nilai kepercayaan, kemudian ide dasarnya akan mengikuti perubahan tersebut. Untuk memahami perubahan budaya organisasi, maka diperlukan langkah-langkah dalam pengelolaan perubahan tersebut. Yang pertama, unfreezing, yaitu penyadaran untuk merubah budaya. Yang kedua, changing atau movement, yaitu tindakan memulai secara bertahap. Yang ketiga adalah refreezing, yaitu membiasakan hasil dari perubahan yang baru. Perubahan budaya dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, termasuk oleh keunggulan bisnis, seperti kondisi karyawan, baik atau tidaknya menentukan perubahan budaya dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perkembangan usaha, sukses atau menurunnya produksi atau kegiatan dalam perusahaan akan menentukan budaya dalam
perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu akuisisi atau merger. Akuisisi atau merger dapat mempengaruhi seperti perubahan kepemimpinan sehingga menyebabkan pula terjadinya perubahan budaya dalam perusahaan tersebut. Budaya organisasi harus diubah ketika suatu organisasi menginginkan keadaan dalam organisasinya itu berubah secara total atau dalam jangka waktu yang panjang. Karena dalam sebuah organisasi, budaya organisasi mempengaruhi hal-hal lainnya seperti pengambilan keputusan di kemudian hari, penyelesaian kerjaan, prioritas organisasi, maupun interaksi antara anggota. Budaya organisasi ini akan menentukan dampak nantinya terhadap organisasi tersebut ke depan. Deal dan Kennedy mengemukakan situasi di mana budaya organisasi harus diubah, yaitu yang pertama ketika sedang mengalami fundamental, yang kedua ketika industri dalam kondisi kompetitif dan lingkungan berubah secara cepat, yang ketiga ketika organisasi sedang berada dalam kondisi yang sedang-sedang saja atau menjadi lebih buruk, yang keempat yaitu ketika suatu organisasi berada di ambang menuju menjadi organisasi yang besar. Model perubahan budaya organisasi yang pertama yaitu culture assessment atau penilaian budaya, dilakukan secara wawancara atau diskusi dalam organisasi tersebut mengenai budaya yang telah ada maupun budaya yang diinginkan dalam organisasi tersebut. Model yang kedua yaitu culture gap analysis atau analisis kesenjangan budaya. Dalam model ini dilakukan analisis kesenjangan melalui apa yang menghambat suatu organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang diinginkan organisasi tersebut. Model yang ketiga yaitu influencing culture change, yaitu mempengaruhi perubahan budaya. Dalam model ini perubahan budaya dilakukan dengan dengan mempelajari cara baru dalam berpikir, bekerja, dan interaksi antar kelompok sehingga menghasilkan sikap atau keterampilan yang baru yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Model yang keempat yaitu sustaining the new culture, yaitu melanjutkan budaya yang baru. Dalam model ini dilakukan promosi untuk menginternalisasi anggota-anggota dalam suatu organisasi agar dapat menerapkan keyakinan, sikap, dan perilaku yang baru. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.